Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman ya, hari ini kita mau mereview kembali DLMS dari produknya Paslab lagi. Kemarin kita sudah mereview juga dari produknya Paslab juga yang tipe VHD. Terus sebelumnya juga kita sudah mereview yang produknya NX series dari produknya Paslab. Dan kali ini saya akan mereview yang di atasnya ini tipenya, yaitu tipe PAS1 series. Ini PAS1 series, PAS1 series. Jadi ini PAS1 dengan tipe yang 4800. Nah, ini adalah PAS1 series dan dia sudah ada fire prosesornya. Nah, fire prosesor adalah Finite Impulse Response, Finite Impulse Response yang ada di DLMS. Jadi fungsinya Finite Impulse Response nanti digunakan untuk menfilter kalau kita mau mengset sebuah speaker. Jadi pasenya nanti difilter nih sama prosesor yang ada di DLMS. Lah fungsinya buat apa? Fungsinya kalau kita menentukan crossover point. Contohnya, Mas, saya motong sub saya itu, speaker saya tak RTA. Kalau posisi nggak tak potong, pasenya itu lurus. Tapi setelah saya potong, kenapa pasenya menjadi berantakan, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dan lain-lain, tidak lurus. Nah, ini nanti si Finite Impulse Response ini nanti kita tanam di DLMS ini. Jadi kita desain dulu, setelah itu kita masukkan ke DLMS. Biar apa? Biar pasenya nyambung. Nah, ini teman-teman mesti mikir, wah ini agak repot ini. Nah, itu benar. Jadi FIR ini selebihnya buat teman-teman pemula mending nggak usah kita aktifkan. Apalagi kalau kita belum tahu fungsinya, belum bisa mendesain, apalagi belum kita megang RTA. Karena apa? Kalau kita menggunakan fire ini nanti ya otomatis kita wajib bisa meng-RTA speaker, entah menggunakan software Smart Live atau software yang lain. Jadi apa? Kita harus ngambil datanya dulu, kita ukur yang akurat dulu, speaker itu kayak gimana sih bunyinya. Barulah teman-teman nanti desain fire-nya. Setelah didesain nanti kita masukkan, kita impluskan ke dalam DLMS-nya. Jadi DLMS ini biar apa? Input dan output yang kita inginkan ke speaker kita, pasenya itu tetap. Karena apa? Kalau kita memotong, contohnya, Mas, saya motong DLMS ini, tak buat subwoofer, sub saya itu awalnya lurus, jadinya pasenya kok gini ya. Tapi teman-teman, sekali lagi, khususnya buat pemula kita nggak usah jauh-jauh bahas fire dulu. Penting motong bener, delay bener, wis itu aja sih. Nah, tapi kalau teman-teman buat ya kelas profesional, pembuat produk lah, itu sangat penting. Contohnya nanti kalau kita mau membuat ataupun mendesain FIR, nanti otomatis harus juga kita ukur sama speaker yang kita gunakan. Jadi bahasanya kalau kita nggak mengukur speaker yang kita gunakan sama dengan bohong, kita mempelajari FIR-nya. Jadi kalau kita ingin mempelajari ataupun memasang FIR-nya, ya otomatis kita harus RTA dulu speakernya, itu bunyinya kayak gimana, pasenya kayak gimana. Barulah nanti kita desain bisa mungkin menggunakan aplikasi bantuan di FIR-nya tersebut. Jadi nanti ada aplikasi lagi didesain, barulah nanti diinjek nih bahasanya, diinjek nih DLMS. Itu agak rumit. Jadi buat teman-teman yang penting pelajari aja. Kalau kita sih yang penting ya motongnya dulu bener, delaynya bener, suaranya enak, itu aja. Karena apa? Memang ya istilahnya itu kalau fire pass-nya itu lurus, kemungkinan cancelnya itu dikit. Karena apa? Otomatis kalau fire-nya nyambung, otomatis kemungkinan kita membuat crossover point, subwoofer, middle dan lain-lain itu juga nyambung. Secara simpelnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah bisa memotong, motongnya enak, hasilnya enak, delaynya pas, dirungokne wis enak, ya sebenarnya sih kita ya nggak usah ke jauh-jauh ke sana sih. Tapi kembali lagi ya ke teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman nanti mau menggunakan fire-nya ya silahkan. Yang jelas ini adalah DLMS sudah ada fire-nya. Nih sudah ada fire pass prosesornya. Sample rate-nya juga lebih tinggi, 96 kHz 32 bit. Kalau yang versi di bawah kayaknya 24 bit ya. Ini yang di bawah ini 24 bit sample rate-nya. Nih, jadi ini sampel rate-nya.
Sample rate itu prosesor ini cara kerjane Core i3 Core i5 ya, lebih gede, lebih dhuwur ini 32 bit. Nah itu teman-teman. Oke ya, langsung aja kita ke barangnya. Nah ini barangnya langsung tabga. Ini barangnya dari Paswan. Kalau kita melihat ya seperti di LMS lain ini, yang pertama ya ada edit, mute, cuma di dewek-dewek nih, jadi enak ini editnya ini ya. Terus untuk toolnya ini juga sudah ada utilitas, crossover, gain, ya sama aja sih, PEQ, metrik dan lain-lain. Ini bisa kita lebih mudah nyetingnya nanti. Layarnya kecil, ini parameternya dan juga pas. Terus ada USB untuk meremote. Nah ini Paswan 4800. Ini gue ngeremote ke laptop. Terus dari belakang, nah dari belakang ini juga keren lagi ini. Ada perbedaan ya dengan DLMS yang sebelumnya. Ini juga sudah ada ISEBU-nya. ISEBU itu apa Mas? ISEBU ini fungsinya adalah untuk kita mengkonekkan kalau kita menggunakan mixer digital. Jadi cukup menggunakan kabel ISEBU. Itu kalau kita pakai mixer digital. Ngono kae sing ISEBU ini bisa. Inputnya 1 2 3 4 A B C D sama. Outnya 1 sampai dengan 8 sama. Nomor 1 ada ISEBU-nya juga. Keren ini. Teman-teman bingung nih, ISEBU itu apa? Ini adalah kalau kita pakai mixer digital, kita bisa menggunakan input ke sini tanpa kita menggunakan input banyak ataupun output banyak. Jadi hanya menggunakan ISEBU aja. Ini loh teman-teman bahasanya. Itu. Terus ini ya, ada Ethernet sama RS232. Ini sama kayak USB buat meremote. Ini tombol power, wis itu tok. Oke, langsung kita nyalain yuk. Langsung kita nyalain dan kita langsung pelajari teman-teman. Nyalakan Microsoft. Oh ini ya, tombol power. Oke guys, kita langsung duduk di sini, langsung kita pelajari yuk. Harganya agak mahal sih ini. Harganya 9 juta. Tapi ya kualitasnya ada fire-nya, keren ini. Oke, ini nyala, ada logonya. Paswan 4800 DSP prosesor. Oke ya, ini kita masih di preset yang default. Nah, nyalanya ya kayak gini sama ya kayak DLMS yang lain. Editnya di sini, mute di bawah. Nah, enak ini. Kalau ngedit tinggal diklik. Nah, contohnya yang edit A dulu ya, yang inputnya dulu. Kita lihat inputnya itu ada apa aja. Ini edit A. Nek kita klik, ini langsung ke gain. Jadi ini langsung nyala untuk menu-menu yang pengen kita edit yang mana. Ini gain, contohnya. Mau kita naikin, mau kita nolin bisa. Terus crossover. Di crossover kita disediakan sama Fire. Oke ya, Fire. Jadi Finite Impulse Response. Ini nggak usah di-on kan. Nek teman-teman nggak tahu. Finite Impulse Response. Serius ini, nggak usah di-on kan. Cukup di bypass aja. Nek teman-teman nggak tahu, oke? Karena nanti apa kita harus ngambil file juga dari laptop yang sudah kita desain masukkan ke sini. Ini mending nggak usah ngapain. Terus selanjutnya ini ada PEQ. PEQ-nya ini ya, ini frekuensinya, ini Q-nya, ini gain-nya. Terus ini jenis peak-nya. Coba ya, tak Q-nya ada berapa PEQ-nya? Kalau ini PEQ ada 8, PEQ-nya 8. Frekuensi 16 kilo, frekuensi 6 kilo, frekuensi 1 kilo, frekuensi 25 Hz. Jadi ini frekuensi dari PEQ-nya. Ini PEQ-nya 8. Jadi EQ-nya nek 8. Terus link, ini kalau kita membuat nanti inputnya mau di link ke A, B, C, D dan lain-lain bisa. Tapi ya A lah. Yang bener ya A A, A di inputnya B. Oke. Terus dynamic ini ada noise gate, sama ya, ada noise gate kayak yang tipe sebelumnya. Di sini noise gate, ini di sini noise gate. Nah ini noise gate. Terus ini delay. Nah kalau kita mau ngatur delaynya ada di sini. Polaritasnya fase 0 180 ada di sini. Terus keluar. Wes itu toh isinya. Simple toh. Klik. Nah ini nyala. Ada gain, crossover, PEQ, link, dynamic ini gate, ini delay, polaritas, exit. Nah, simple ini. Tapi ada firepass bro. Nah ada firepassnya. Oke, terus out 1 kita klik. Nah ini out 1-nya sama. Kalau di out 1 ada gain pertama untuk menaikkan atau menurunkan gain. Crossovernya yang jelas ada mode IIR dan juga FIR. Oke, modenya mau dibuat FIR atau dibuat IR. Nah teman-teman nanti apalagi pemula ya wis gawe iki, penting dipotong suaranya enak ya wis. Nah, oke ya, contohnya tak potong sampai dengan 30. Ini speakerku, nanti langsung tak cek sound ini. Speakerku ya pakai ini 30. Terus ini potongan saya pakai BW24. Ini profil yang ada yang dibawain sama sana ini.
Ini BW24. Low pass filternya 130 ini, nek subku 130 ini. Subku 130. Untuk firnya nanti saya buka di laptop ya teman-teman ya, mau menggunakan mode fir. Nah, tapi nek saya sendiri itu harus desain dulu soalnya. Ya ada sih bawaan profilnya, tapi ya kemungkinan nggak bisa maksimal sih kalau kita kecuali nanti masak sendiri. Ini tak buat 130. Nah, ini saya pakai BW24 juga. Enak ini tombolnya. Orang belandang-belandang. Oke, BW24. Oke ya. Ini mode IR. Ini sudah nyala ya. Kalau mode fir, nah ini. Nah, dinggo mode fir. Tergantung teman-teman mau pakai mode fir atau IR modenya. Oke ya. Nanti ini dibuka di laptop, teman-teman tahu nanti. Soalnya ini bisa di-download nanti ataupun di-upload dari laptop yang sudah kita sediakan. Oke, kita mode IR. Oke ya. Ini crossover di sini mau ya. IR dan juga firnya ada di sini. Jadi out ini ada firnya, input ini ada firnya. Wis teman-teman harus dipasang fir silakan. Nek wis iso desain. Terus PQ-nya 1 sampai dengan 9. Nah, luwih siji. Enek songo PQ-nya. PQ-nya 9 ini, enggak cuma 8 ini. Nah, ini. Terus matrix ada untuk inputnya A B, ini tak buat AB ya. Ini AB. Jadi inputnya ini kita ambil dari AB. Metrik. Ini metrik. Oke ya, AB. Terus sekarang linknya kalau mau di link teman-teman, out 1, out 2 dari siji di link bisa. Dynamic adanya limit. Ini ada kompresor limiter. Kalau di outnya kompresor limiter, inputnya tadi noise gate. Kompresor limiternya sama ya. Ada release, attack, terus rasio dan lain-lain. Delaynya dari sini. Nah, delaynya mulai dari 10 milisecond, 0,10 milisecond. Polaritasnya 0,180 sama exit. Wes itu tok simple. Oke, sekarang coba kalau ngedit yang untuk speaker atasnya. Ini speaker atasnya loh. Tali tak klik lama itu diklik mana wes. Ini speaker atasnya out 2. Ini gainnya tetap sama. Crossovernya ini tak potong. Saya pakai tetap IR ya. Ini tak potong 94 kilo, 94 Hz. 94 Hz. Ini pasnya di speaker saya itu nih, 94. Saya pakai LK24. Ini LK. Ya, ini LR24. Oke. Jadi LR24 terus low passnya nggak usah diapa-apain. Ini wis itu tadi wis. Ini ya. Jadi ini sebagai speaker mid, ini speaker sub. Modenya nggak usah di fir. Oke. Kalau kita dilihat di laptopnya sob. Nah, kalau kita lihat di laptop kayak apa sih Mas? Penasaran tuh saya fir itu apa Mas? Nah. Oke, fir. Oke, buat teman-teman yang nanti pengen mempelajari fir, silakan nanti lihat di YouTube banyak itu. Kalau mau mendesain fir, software beli RTA. Oke ya, ini aku pakai USB ke pas one yang 4800. Ini USB. Nah ini, terus sekarang saya buka di pas one nya. Oke, nyala bro. Nah ini oke, sekarang nyala bro. Nah sekarang ini biar nyala dulu. Ini saya koneksikan ya. Ini sudah pakai USB. Nah ini PC connect device 1. Berarti sudah saya connect ke PC. Nah connect ke PC ini ya nggak bisa diedit. Nah ini karena connect ke PC. Nah ini ya jadinya. Ini potongan saya tadi. Ini out 1, coba. Ini out 1 lah, ini out 1 jadinya kayak gini. Tak potong 30 sampai 130 BW24. Untuk out 2-nya ini out 2-nya sama tak potong pakai LR24 di 94 coba LK-nya ada ini. LR. Oh yes, LR apa ini LR24. Nah, ini LR24. Ini LR24. LR24 frekuensinya 94 Hz. Oke ya, ini kayak gini lah. Kalau teman-teman mau pakai fir, nah ini diklik modenya di fir. Nah, klik
Nah, ini. Jadi kalau di Vir nanti flat lagi kayak gini. Jadi nanti teman-teman tinggal ya, contohnya mau pilih yang low pass. Ini pilih low pass. Terus ini low passnya diatur kayak gini. Ini profilnya, ini bawaannya ya. Tapi saya nggak nyaranin kalau teman-teman nanti mau mendesain Vir sendiri ya pakai aplikasi sih. Nah, itu. Terus di oke, tabs 512. Nah, ini jadinya kayak gini. Contohnya kalau kita pakai Vir. Nah, terus nanti kalau kita mau ngambil dari luar yang sudah kita desain, ini pakai eksternal ini. Jadi pakai eksternal, terus diklik, nah nanti dimasukkan lewat sini. Jadi kalau kita sudah desain pakai aplikasi, nanti teman-teman bisa diambil lewat sini nih, diupload. Nah, diupload ke DLMS. Jadi ditanam. Kita ngambil filenya nanti ditanam di sini. Kalau di inputnya tadi mana ya? Nah, inputnya ini Vir. Nah, ini Vir. Nah, ini Vir. Nah, Vir, kita klik Vir. Nah, kita masukkan juga ke inputnya. Jadi teman-teman tinggal mau pasang apa enggak. Makanya ini nggak usah di on kan ya. Nah, ini on. Ini enggak. Nah, ini mati ini. Oke ya, saya kembalikan ke IIR. Oke ya, tetap IR karena saya mau pakai sub. Yang ini outnya pakai IR juga. IR juga saya pasang. Loh, ini tak Vir tadi IR ya. IR. Nah ini, oke ya, modenya saya buat IR. Oke ya, jadi itu ya. Vir, apa sih Vir? Oke, wes siap nih, ready nih. Sekarang kita tinggal cek sound. Nah, dimatikan Mas Yusuf. Oke, sekarang kita tinggal bawa ke depan. Ini tanpa Vir-Viran, ini hanya pakai IR dan saya potong frekuensi. Pokoknya buat teman-teman ya, yang penting DLMS itu pre-EME enak. Potongan frekuensi ini pas, saya yakin didengerin juga sudah enak. Tapi kalau kita mau pengen dia memang detail, main profesional, ya kita bolehlah desain Vir. Terus nanti diinputkan. Tapi yang jelas, saya yang tak butuhkan adalah suaranya. Mas, bedanya pakai DLMS mahal sama murah mana? Selain ada Vir-nya, ada SEBU-nya, yang jelas ya suaranya lebih enak. Karena apa? Pre-EME itu lebih enak. Jadi kalau yang mahal ini pre-EME lebih enak daripada yang murah. Oke ya, pre-EM. Jadi lebih enak. Jadi speakernya clarity-nya nanti juga lebih dapat. Itu bedanya. Oke Mas Yusuf, mana ini? Kabel-kabel inputnya loh. Ini loh langsung ini. Coba lanjut ke laptop. Nah, kabel inputnya mana? Kurang enak lagi. Pasang sih Mas Yusuf. Itu dipasang dulu. Kabel inputnya juga dipasang. Langsung cek sound guys. Oke, nah ini sekarang kita pakai Passone yang ada fire-nya, fire. Loh, orang gerong meteran itu, orang meteran nih. Nah, orang meteran kan input ke sini AB, terus bawah di input. Oke ya, kita lihat lagi ya pengaturannya tadi ya. Nyimpen pura ya lali ya. Seharusnya sudah tersimpan sih. Oke teman-teman ya, tadi nggak di save soalnya. Nggak di save. Apakah dia tersimpan? Nah, besok. Crossover. Oh, tersimpan. Keren ini. Oke, input. Terus outnya, out 1, out 2, out 1 kesap. Out 1 kesap ke bawah. Ini saya juga pakai Passlab ini, Powerray NX 9000 Pro. Passlab, terus ini juga CX84. Ini high pass filter, low pass filter. Terus out 2 nya sama ini tadi ya. Terus apa tuh? Mana Mas Yusuf? Sudah ini. Outnya Mas ya? Siap nyala ya? Oh, siap nyala ini. Siap cek sound ini. Tahu usah lagi sana.
sekarang kita rasain preamp-nya. Saya rasain preamp-nya dari produknya Paslab Paswan. Preamp-nya kayak apa rasanya? Sekarang yo kita langsung cek sound. Nanti teman-teman dengarkan horornya dari depan. Bagaimanakah rasanya fir yang di LMS ada firnya ini, preamp-nya seperti apa? Oke, sekarang kita puter-puter volumenya dan kita bunyikan. Masuk.
Oke, jadi wis jelas. Preemnya yo cowetho, detailnya dapat, terus sentakannya, jadi preamnya dibunyiin dari mixer ya langsung ngok, suaranya mantap. Clarity ini bagus, preamnya bagus, terus karakter suaranya yang dihasilkan juga mantap. Nah itulah teman-teman ya. Jadi di LMS ini tadi kita hanya fungsikan pakai pemotongan frekuensi buat sub dan juga potongan frekuensi buat mid. Tanpa kita main delay, tanpa kita tanam fire-nya dan lain-lain. Teman-teman dengarkan sendiri clarity ini dari produk Pas One, dari produknya Paslab. Intinya, kalau kita membeli di LMS ini tidak harus kita pakai fire-nya. Yang paling penting yang kita ambil ada sample rate-nya tinggi. Kita bisa pakai ISEBU, terus kita bisa pakai preamp-nya yang jelas dia lebih enak, sample rate-nya lebih tinggi. Itulah kenapa dari produknya Pas One yang jelas dia lebih mahal daripada DLMS versi di bawahnya VHD ataupun NX. Oke teman-teman, jadi teman-teman nanti kalau mau lihat-lihat, mau mencoba langsung DLMS-nya, silahkan datang langsung ke sini dan teman-teman nanti bisa merasakan langsung bagaimana kualitas dari produk Paslab tipe Pas One 4. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.